Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Luar biasa sekali, saya bersyukur dan percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Bahwa hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang kita akan jalani, saya percaya ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Ada kemurahan Tuhan yang membuat kita itu bisa menjalani hidup ini dengan bergembira, dengan hati senang. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita gembira, Tuhan juga dibuat senang oleh karena hati kita gembira menjalani kehidupan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya teringat ada Alkitab atau firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Demikian firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Wow, ini luar biasa sekali. Bagaimana firman Tuhan sudah menyatakannya bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa para ahli ilmu pengetahuan menemukan bahwa setiap orang mengembangkan sel-sel bersifat kanker dalam tubuhnya setiap minggu. Saudara bayangkan, saudaraku, di dalam tubuh kita ini ada sel-sel kanker yang dikembangkan secara alami. Namun Bapak Ibu Saudara jangan takut, Allah kita itu luar biasa. Dia memberikan juga sistem kekebalan yang luar biasa di dalam diri kita, yang kita sebut adalah sel-sel pembunuh secara alami. Ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa ketika hati kita gembira itu sebenarnya sedang mematikan sel-sel kanker itu. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat. Nah, perlu kita menjalani kehidupan kita itu dengan hati yang gembira, Bapak Ibu Saudara. Memiliki hati yang gembira itu tidak bayar, saudaraku. Kita hanya menciptakannya, hati yang gembira itu. Bapak Ibu Saudara bisa menciptakannya dengan cara-cara yang bukan dengan cara-cara kedagingan, tapi dengan cara-cara yang Bapak Ibu Saudara bisa temukan di sekitar kehidupan Bapak Ibu Saudara sendiri. Contoh, misalnya untuk menciptakan hati yang gembira, Bapak Ibu Saudara bisa dengarkan musik yang Bapak Ibu Saudara sukai. Atau Bapak Ibu Saudara bisa bernyanyi, memuji Tuhan, Atau Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan orang-orang, Bapak Ibu Saudara bisa ngobrol. Artinya kenapa kita mengisi dalam kehidupan kita dengan hati yang gembira? Saya mau katakan hati yang gembira itu perlu diciptakan, Saya percaya bahwa Tuhan berikan sukacita kepada kita. Tuhan berikan sukacita karena itu Dia itu Allah yang sangat luar biasa. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ternyata juga para peneliti memperlihatkan bahwa ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, tekanan dan emosi-emosi negatif lainnya sebenarnya melemahkan sel-sel pembunuh kanker itu. Artinya sel-sel kanker dalam tubuh kita akan berkembang ketika kita mengembangkan emosi-emosi yang negatif, menjalani hidup dengan tekanan-tekanan, dengan kekhawatiran. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Saya bisa melihat kalau orang itu biasanya kalau ada orang yang mukanya itu usianya masih muda, tapi mukanya seperti sudah tua. Saudara, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mungkin ada tekanan-tekanan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan di dalam kehidupannya. Tapi kalau orang menjalani kehidupannya dengan gembira, sekalipun mungkin dia makan secukupnya, dia tidak punya kekayaan sebagainya, tapi dia bisa menjalani dengan hati yang gembira. Itu jauh lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Itu lebih sehat. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang nih, kita perlu menjaga stamina tubuh kita, supaya kita ini tidak terkontaminasi dengan yang namanya virus corona atau COVID-19. Karena itu, Bapak Ibu Saudara perlu menjaga juga suasana hatimu untuk engkau tetap bergembira di dalam Tuhan. Karena hati yang gembira itu adalah obat, tapi semangat yang patah, kegelisahan, ketakutan, kecemasan akan mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara, pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara. Apakah engkau ingin menjalani hidup ini dengan hati yang gembira? Atau engkau menjalani hidup penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya? Ketakutan, kekhawatiran tidak mendatangkan apa-apa, hanya mendatangkan segala penyakit dalam tubuh kita. Tapi kegembiraan di dalam hati kita akan mendatangkan kemurahan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Yuk, mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk berdoa supaya Tuhan memberikan sukacita terus dalam hatimu dan engkau mengembangkan kegembiraan itu dengan mendengarkan musik atau engkau bisa bertemu dengan orang, ngobrol,
Kembangkan hal-hal yang membuat hati saudara gembira, tapi tidak menyeret saudara kepada dosa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan buat setiap orang yang mendengar renungan secara singkat ini. Ajar buat kami menjalani hidup dengan hati yang gembira, karena itu merupakan obat yang manjur Tuhan. Hamba berkati buat setiap orang yang mendengar, supaya mereka menyadari bahwa kegembiraan dalam hati itu sangat penting. Menjalani hidup dengan gembira itu sangat penting Tuhan. Karena itu hamba berdoa, beri kekuatan kepada setiap orang yang mendengarnya, supaya mereka menjalani hidup ini bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan kecemasan, tapi dengan hati yang gembira, karena ada Tuhan yang selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya ingin kembali mengingatkan bagaimana firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap bergembira di dalam Tuhan.